Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Jin yang disembah justru masuk Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menerangkan tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, mereka itu, sosok yang disembah selain Allah, justru berusaha mencari kedekatan diri di sisi Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepadanya? Quran Surat Al-Isra ayat 57. Beliau berkata, dahulu sekelompok bangsa jin masuk Islam, sedangkan sebelum itu mereka dipuja-puja, yakni disembah oleh manusia. Kemudian orang-orang yang dahulu menyembah mereka tetap bertahan untuk menyembah mereka. Padahal sekelompok jin yang disembah itu telah masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung ini mengandung hikmah antara lain. Pertama, hakikat tauhid adalah dengan menunjukkan ibadah. Di antaranya adalah doa hanya kepada Allah Ta'ala. At-Tamhid li syarhi kitab tauhid. Ini artinya, orang yang menunjukkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka dia belum dianggap sebagai orang yang bertauhid. Meskipun bekas sujudnya melekat di dahinya dan bacaan Al-Qur'annya bisa membuat menangis semua orang yang mendengarnya. Kedua, tauhid mengandung sikap berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan atau beribadatan kepada selain Allah, sehingga tidak ada yang boleh disembah selain Allah, siapapun atau apapun bentuknya. Al-Qaulul Mufid. Ketiga, bantahan bagi orang yang beranggapan bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik hanya disebabkan mereka memuja berhala atau patung. Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Keempat, mengabulkan doa merupakan salah satu bagian dari keesaan rububiyah Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, menunjukkan doa kepada selain Allah merupakan kekafiran atau pengingkaran kepada tauhid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa berdoa kepada sesembahan tandingan selain Allah yang tidak ada bukti untuk membenarkannya, maka sesungguhnya perhitungannya adalah di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Kelima, kebatilan peribadatan kaum musyrikin kepada selain Allah, di mana sosok yang mereka ibadahi justru mencari kedekatan dari sisi Allah, serta mengharapkan rahmat dan takut akan siksanya. Keenam, kesalihan yang ada pada diri sosok yang disembah selain Allah tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau alasan untuk membenarkan perbuatan syirik yang melibatkan diri mereka. Syirik ya tetap syirik, walaupun yang disembah adalah nabi atau malaikat, apalagi yang disembah adalah jin. Ketujuh, mengucapkan syahadat saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan sikap mengingkari segala sesembahan selain Allah. Oleh sebab itu, dakwah yang diserukan oleh para rasul adalah sembahlah Allah dan jauhilah tauhid atau sembahan selain Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 36. 8. Mengimani keberadaan makhluk yang disebut dengan jin, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang berpendapat bahwa jin adalah sekedar ungkapan yang mewakili segala sesuatu yang samar dan tersembunyi, dan bukan nama bagi suatu makhluk tertentu, sebagaimana halnya manusia. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran dan As-Sunnah? Sehingga sedemikian jauh kesesatan mereka. Allahul Musta'an. 9. Jin, ada yang kafir dan ada yang muslim. Hal ini menunjukkan bahwa jin juga dibebani kewajiban beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.